Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu di tahun baru ini, di mana kita boleh bersama memasuki doa pagi pada pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu, hingga kami boleh tiba di hari ini. Dan kami boleh bersama berkumpul lagi di dalam doa pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kuduskan kami, firmani kami, mampukan kami mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Topanglah kami dengan firman-Mu di dalam memasuki tahun baru ini. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana keadaan Anda tadi malam? Tidur nyenyak atau susah tidur? Mengapa saya tanyakan hal ini? Karena tema renungan pagi ini adalah tidur malam yang nyenyak. Saya yakin bahwa tidur nyenyak dan susah tidur adalah pengalaman yang kita pernah alami. Tapi pertanyaannya, mengapa kita bisa nyenyak tidur? Tapi sebaliknya juga bisa susah tidur. Saudara-saudara, saya bukan ahli dalam urusan tidur dan menguraikannya mengapa begini dan begitu. Tapi berdasarkan pengalaman, tidur nyenyak atau susah tidur sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan hati dan pikiran kita. Isi hati dan pikiran kita yang bagaimana? Yang membuat dan mempengaruhi kita tidur nyenyak atau susah tidur. Saudara-saudara, nas renungan pagi ini dari Mazmur 16. Ayatnya yang ke-7 mengatakan, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Apa kaitan nas ini dengan tidur malam yang nyenyak? Sudah saya katakan bahwa tidur yang nyenyak atau susah tidur menurut pengalaman saya ada kaitan dengan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Sementara sebagai orang beriman, kita perlu menyadari dan mengakui bahwa hati dan pikiran kita dilihat, dikenal oleh Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya hati dan pikiran kita berada di jalan yang benar, di jalan Tuhan juga. Saudara-saudara, berdasarkan keyakinan ini, mari kita belajar dari pemazmur yang memuji Tuhan, yang diyakini olehnya telah memberinya nasihat untuk mengingat-ingat, memikirkan atau merenungkan pengalamannya di malam hari sebagai sebuah pelajaran. Bagi saya nats ini adalah peringatan untuk kita datang kepada Tuhan di malam hari sebelum kita tidur. Dengan kata lain, berdoalah sebelum tidur. Yang saya yakin
dilakukan oleh semua kita. Tapi bagaimana dan apa yang kita doakan di malam hari? Jangan berdoa asalan. Jangan berdoa secara tergesa-gesa karena kita sudah lelah dan sudah mengantuk. Tapi berdoalah sesuai nasihat Tuhan, sesuai firman-Nya. Apa itu? Pikir dan renungkan apa yang telah kita alami dan kita lakukan sepanjang hari. Sebelum tidur, serahkan sebuah pengalaman yang kita telah alami itu dan syukuri pengalaman yang kita telah jalani. Apakah itu pengalaman yang menyenangkan atau kurang bahkan tidak menyenangkan? Laporkan kepada Tuhan dan mintalah pemahaman dari Tuhan. Pelajaran apa yang ada di balik pengalaman yang kita alami sepanjang hari yang segera akan silam. Mintalah kepada Tuhan penjelasan kalau ada yang tidak kita pahami. Yakini bahwa apa yang Tuhan biarkan terjadi bagi kita pasti baik untuk kita. Sikap dan tindakan yang kita yakini dapat memberi kelegaan. Dapat memberi kita tidur nyenyak. Minta juga dalam doa di malam hari supaya setelah tidur yang nyenyak kita boleh dibangunkan oleh Tuhan di pagi esok dengan kekuatan baru untuk kita lanjutkan hidup yang Tuhan karuniakan selaku umatnya, selaku anak-anaknya yang siap melakukan dan melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, doa malam sebelum tidur berarti menjadi penting. Doa yang mengakui bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Doa untuk kita menyampaikan rasa syukur kita atas penyertaannya yang mengajar kita melapor akan apa yang telah kita lakukan sepanjang hari dengan doa yang disertai iman yang jernih, dengan berpasrah diri yang tulus. Maka kita akan bisa tidur nyenyak ketika kita dibangunkan oleh Tuhan di hari esoknya. Bersyukur, bangun dengan semangat dan tekad untuk melanjutkan hidup yang mewujudkan kehendak Tuhan. Jadikan doa malam sebelum kita tidur sebuah kebiasaan untuk kita lakukan. Kebiasaan yang jangan sembarangan, tapi kebiasaan yang didorong oleh pengakuan bahwa kita butuh Tuhan dalam menghadapi kerja dan istirahat. Kita membutuhkan Tuhan di waktu siang, juga di waktu malam. Kita membutuhkan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan waktu kita bangun, juga waktu kita tidur. Saudara-saudaraku,
pemahaman dan keyakinan yang penting untuk kita sebagai orang percaya tidur dengan permohonan disertai Tuhan. Untuk menyanggupkan kita tidur yang nyenyak dan memasuki hari baru yang Tuhan akan karuniakan dengan tenaga dan semangat baru. Tidur malam yang nyenyak sering kita bicarakan, senang kita ucapkan, tapi sekali lagi tidur nyenyak membutuhkan juga penyertaan Tuhan. Semoga kita boleh tidur nyenyak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami diingatkan bahwa kami membutuhkan Tuhan. Bukan saja waktu kami bangun dan bekerja, tapi kami membutuhkan Engkau untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk mengerti apa yang ada di balik setiap pengalaman, apa yang Tuhan sediakan dan rencanakan untuk kami. Mampukan kami ya Bapa untuk berdoa kepadamu di pagi hari, untuk minta pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kami hidup dan kerja, supaya boleh memilih kerja yang berkenan padamu. Tapi yakinkan kami bahwa kami juga butuh datang kepadamu di malam hari untuk menyerahkan segala hasil kerja kami ke dalam pemeliharaanmu, untuk kau sempurnakan dan untuk kau topang kami, agar kami boleh menyerahkan apapun yang telah terjadi di sepanjang hari yang kami jalani ke dalam pemeliharaanmu, untuk kau sempurnakan, untuk kau ampuni kesalahannya, untuk kau tunjukkan apa rencanamu dengan segala pengalaman kami yang telah kami jalani. Bapa, mampukan kami berdoa, membiasakan diri berdoa di malam hari untuk menyerahkan diri karena kesadaran bahwa kami butuh Engkau. Waktu kami bekerja juga waktu istirahat, di siang hari juga di malam hari. Bapa, kami membutuhkan Engkau di sepanjang umur hidup kami. Di setiap saat yang kau karuniakan pada kami. Sempurnakan doa kami. Tambahkan pemahaman kami akan segala rencana yang kau mau berikan kepada kami di balik segala pengalaman kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami hidup selaku umat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi saudara-saudara di kesempatan lain.